Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 telah menetapkan beberapa kriteria wilayah berdasarkan risiko penyebaran virus corona. Berdasarkan pembagian zona, Wali Kota Tebing Tinggi, Insinyur Haji Umar Junaidi Hasibuan MM mengeluarkan instruksi nomor 188-45-5808 tahun 2021. Menyatakan bahwa Kota Tebing Tinggi memberlakukan PPKM level 3 atau zona kuning. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, Doanta Surbakti SPD kepada media, Selasa, 31 Agustus 2021 telah menggelar pembelajaran tatap muka. Pembelajaran belajar mengajar dalam setiap ruang belajar kapasitas maksimalnya 50% dari total peserta didik, katanya. Gubernur kita Provinsi Sumatera Utara memberikan izin untuk level 1, 2, 3 telah bisa melaksanakan tatap muka sebanyak 50%. Dan itu pun dengan catatan semua prokes tetap dilaksanakan. Datang anak diantar orang tua dengan berjarak, kita suruh cuci tangan, tes suhu badan, kemudian tetap masuk ke dalam langsung ke dalam kelas secara jaga jarak. Di dalam kelas tetap dibuat sebanyak 50%. Mempergunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer dan tes suhu badan dan membawa alat-alat pribadi, tidak boleh digabung pinjam meminjam, beserta membawa perbekalan masing-masing. Sementara kami perhatikan semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami telah siapkan. Begitu Pak ya. Kemudian Pak, apakah guru-guru di SMP Negeri 1 sudah mengikuti vaksin COVID-19? Semuanya guru, tenaga pendidik, dan non-pendidikan itu semuanya telah divaksin. Itu merupakan salah satu persyaratan Pak ya? Itu salah satu persyaratan kami membuka ini. PMT Pak ya? Iya Pak. Nah kemudian Pak Surbakti, dalam pembelajaran tatap muka ini, dalam satu hari itu berapa jam Pak belajar? Kita belajarnya 2 jam. 2 jam saja Pak ya? Ya, 2 jam 3 les. 2 jam 3 les ya Pak ya? 40 menit 1 les. Masuk kita jam 7.30, pulang kita jam 10.30 tanpa istirahat. Dan dia Kota Tebing Tinggi membuat suatu aturan supaya jangan sekaligus semua masuk dan jam pulang antara satu sekolah dengan orang sekolah lain itu berbeda. Berbeda Pak ya? Untuk menghindari kerumunan Pak ya? Untuk menghindari kerumunan. Nah kemudian Pak Surbakti, dalam satu kelas itu Pak, dalam satu ruangan, berapa jumlahnya dalam pembelajaran TTM ini? Dia 50%. 50% Pak ya? Jadi kalau dia satu kelas misalnya selama ini 40, maka dia 20 orang. 20 Pak. Tapi kita rata-rata 36. Maka satu ruangan itu paling banyak dalam 18 orang. 18 Pak ya? Ya, paling banyak. Jadi satu meja itu satu orang Pak ya? Satu meja satu orang. Iya, untuk menjaga jarak Pak ya? Jaga jarak. Nah kemudian Pak, semua siswa setiap memasuki ruangan, cuci tangan juga pakai masker Pak ya? Diwajibkan Pak ya? Wajib pakai masker. Di dalam ruangan juga harus pakai masker Pak ya? Masker. Iya Pak. Apabila dia ketinggalan masker, kita tetap menyiapkan di sekolah. Oh iya Pak ya. Oh disiapkan juga di sini Pak ya? Siapkan. Seandainya siswanya lupa bawa masker, ada masker di sini Pak ya? Oh iya Pak ya. Nah kemudian Pak, tempat cuci tangan Pak, ada berapa titik kira-kira yang disediakan? Nah, ini bisa dikatakan tadi satu di depan masuk 2 pintu gerbang kita, kiri kanan dia. Berarti di pintu masuk 4 biji. Iya. Kemudian di dalam ruangan ini yang di bawah itu ada 11 biji. Nah, bisa dikatakan di sini 2 kelas 1 cuci tangan. Jadi lengkap Pak cuci tangan Pak ya? Lengkap. Nah kemudian Pak, sebelum pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 ini, apa ada penyemprotan disinfektan? Kita ini pagi-pagi sebelum datang anak sekolah telah disemprot
dan begitu pulang Beberapa orang guru dan peserta didik terkait penerapan pemberlakuan pembelajaran tatap muka yang sudah sepekan berjalan sangat berharap terus berlanjut akibat perubahan kebiasaan baru disebabkan pandemi COVID-19. Jumlah siswa dikurangi hingga 50% di setiap ruang belajar dengan jadwal yang berbeda. Baik, terima kasih. Kami dari SMP Negeri 1 Tebing Tinggi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tatap muka. Karena tatap muka bagi kami sangat perlu. Karena bisa berjumpa langsung dengan siswa kita dan belajar maksimal. Kalau secara daring mungkin tidak maksimal. Iya, Pak. Saya pikir ini ada gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah pusat menerbitkan SK untuk pembelajaran tatap muka terbatas dan disambut oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Karena kita khawatir kepada anak-anak kita banyak kali akses yang lain yang timbul yang tidak kita inginkan dari pembelajaran di rumah. Anak-anak memang memegang gadget, tapi kita belum jamin mereka itu benar nggak menggunakan gadgetnya untuk pembelajaran. Dan kita tahu sendiri apa yang dirisaukan oleh Pak Menteri dan juga yang lainnya, anak-anak di rumah menimbulkan efek psikologis yang luar biasa timbul. Jadi oleh karena itu kami menyambut baik pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan insya Allah nanti kalau sekiranya pembelajaran tatap muka terbatas ini lebih ditingkatkan dan seiring dengan itu COVID berjalan lambat laun, zona hijau dan tidak ada lagi, kan gitu kita. Dan lebih mudah dimengerti. Jadi pada dasarnya adik Mirja senang ya pembelajaran tatap muka ini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan belajar daring gimana Dek? Lebih efektif pembelajaran tatap muka. Iya. Kalau daring gimana? Kalau daring kadang ada yang kurang dipahami. Ada yang kurang dipahami Dek ya. Iya. Mau bertanya nggak tahu sama siapa Dek ya? Iya. Paling-paling sama orang tua aja ya. Jadi kalau tatap muka ini bisa bertanya sama ibu guru, jadi ya, atau sama. Senang pada dasarnya senang ya dia ya. Kalau dibandingkan dengan daring gimana bedanya? Kalau daring kan kadang pelajaran kurang mengerti gitu. Iya. Kalau ibu guru atau bapak guru ngasih PR, kalau ada kesulitan susah mau bertanya kemana dia, kira-kira gitu dia. Menurut saya ya bagus lah daripada tatap muka ini kan diadakan bagus. Karena anak-anak kan mulai belajar. Kalau di rumah kan merasa belajarnya agak kurang. Iya. Pasti kita harus memberitahu dia sudah mesti belajar. Begini nggak bisa ya. Setiap hari lah mulai Uni belajar di sekolah. Sekarang ini cuma dalam seminggu kan 2 kali saja. Iya. Alhamdulillah bisa belajar. Nah, jadi harapan bapak setiap hari pak ya. Ya, setiap hari kalau bisa. Jadi pada dasarnya sebagai orang tua, Pak Saputra senang pak ya Senang Pak. atas kebijakan pemerintah ini pak ya. Ya. Dari Kota Tebing Tinggi, Tim Liputan Kongli Saragi Monalisa TV mengabarkan.